Iman membawa terobosan. Iman membawa terobosan. Pernahkah kita merasa gagal beriman? Pernahkah kita kecewa oleh karena iman kita tumpul dan tidak mampu melihat ke depan? Apalagi saat seseorang membutuhkan kita, sementara iman kita tidak mampu memberikan jawaban. Itu yang dialami oleh 9 murid yang ditinggalkan oleh Yesus ke atas gunung. Mereka tidak mampu menolong seorang anak yang sakit yang dibawa oleh ayahnya. Anak itu menderita ayan sehingga sering jatuh ke dalam api dan air. Nyawa si anak terancam setiap saat. Satu-satunya harapan bagi si ayah hanyalah Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus turun gunung, si ayah segera membawa anaknya kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus segera menghardik setan yang menguasai anak itu, sehingga seketika itu juga setan itu keluar dan sembuhlah anak itu. Apa yang gagal dilakukan oleh murid-murid dengan mudah dan cepat dilakukan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Saudara, Tuhan Yesus menegur mereka dengan begitu keras. Dalam Matius 17 ayat yang ke-20, Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Teguran Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus kecewa terhadap mereka. Kekecewaannya ini disebabkan Tuhan Yesus telah memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan penyakit. Tetapi mereka tidak menggunakannya. Selain itu, saudara, bukankah Tuhan Yesus sudah mengutus mereka untuk memberitakan kabar baik? Nah, mengapa mereka gagal dalam hal doa, saudara? Tuhan Yesus memakai ilustrasi biji sesawi untuk menggambarkan iman. Karena biji sesawi adalah biji yang paling kecil di antara biji-biji lainnya. Dapat dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak sedang membicarakan besar atau kecilnya iman, tetapi ada atau tidak adanya iman. Masalahnya terletak pada iman para murid yang terbatas pada kehadiran Tuhan Yesus saja. Meskipun mereka sudah lama mengikut Tuhan Yesus, mereka belum memiliki iman yang bersandar kepada Allah sepenuhnya. Iman ini digambarkan sebesar biji sesawi yang dapat memerintahkan gunung untuk berpindah. Namun bukan masalah besar kecilnya ukuran iman, tapi kepada siapa iman itu didasarkan. Karena kamu kurang percaya atau karena kamu tidak percaya. Bukan tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias, tetapi meragukan kata-kata yang sudah disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka sebelumnya. Kuasa iman dilukiskan dengan kemampuannya untuk memindahkan gunung ini. Apakah Yesus menunjuk pada bukit tempat dirinya dimuliakan? Ini mungkin pertanyaan yang perlu didiskusikan. Daripada memperlunak ungkapan tersebut dengan mengatakan bahwa gunung merupakan lambang dari setiap kesulitan, adalah paling baik kalau membicarakannya secara harfiah. Sekalipun demikian, saudara, harus diingat bahwa iman Alkitabiah berarti mengandalkan firman Allah yang dinyatakan olehnya dan juga kehendaknya. Karena itu iman untuk memindahkan gunung hanya dapat dilaksanakan apabila Allah menyatakan bahwa itulah kehendaknya. Nah, saudara, mengapa kita tidak memiliki iman? Dari nats yang kita pikirkan dalam Matius 17 ayat 20 tadi. Pertama, karena kita mengandalkan kekuasaan manusia dan bukan mengandalkan kekuasaan Allah. Yang kedua, kita menggeserkan iman yang seharusnya ditujukan kepada Allah menjadi kepada
teknik-teknik penyembuhan atau cara-cara yang tak sesuai selaras dengan firman Tuhan, bahkan tidak sedikit seperti dukun. Itu yang kita lihat. Yang ketiga, mengkultuskan pribadi hamba Tuhan yang sudah melakukan karunia kesembuhan, menyembuhkan, tetapi melupakan Tuhan, sang penyembuh sejati. Nah saudara, seringkali kegagalan kita bukan saja akibat tantangan dan ancaman dari luar, tetapi ketiadaan iman yang membiarkan kita mengandalkan kemampuan, potensi, dan kebiasaan-kebiasaan kita. Masalahnya bukan besar atau kecilnya iman, tapi ada atau tidak adanya iman. Siapakah sumber kesembuhan, kelepasan, pertolongan yang saudara harapkan dan imani? Tuhan atau manusia yang ia pakai menjadi alatnya? Shalom, Tuhan Yesus memberkati.